Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Isu ijazah Jokowi lebih tepat dipahami bukan sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai produk interaksi antara kepentingan politik dan ekosistem. Perlu dipahami saudara, disinformasi politik di Indonesia meningkat tajam sejak era digital, terutama dalam kontestasi elektoral. Isu seperti ijazah Jokowi masuk kategori politik hoax, yakni hoax yang sengaja diproduksi untuk tujuan delegitimasi kekuasaan. Kasus ini juga mencerminkan populisme digital di mana narasi sederhana, misalnya pemimpin tidak sah, digunakan untuk membangun emosi publik. Media dan platform sosial berperan sebagai amplifier, yaitu memperbesar amplitudo sinyal input tanpa mengubah bentuk aslinya. Bukan sekedar penyampai berita biasa. Dengan kata lain, isu ini bukan lahir dari masyarakat, tetapi direkayasa secara politik lalu ditanamkan agar tumbuh menjadi keresahan sosial. Dari perspektif politik, isu ijazah dapat dibaca melalui beberapa motif. Pertama, delegitimasi kekuasaan. Dalam teori politik, menyerang legalitas personal pemimpin seperti asal-usul, identitas, ijazah adalah strategi klasik untuk menggerus kepercayaan publik, mengurangi otoritas moral, dan membuka ruang oposisi. Kasus ini serupa dengan bitter movement terhadap Obama di Amerika Serikat. Hal ini bukan soal fakta, tapi membangun keraguan kolektif. Bagaimana itu bitter movement? Bitter movement adalah sebuah fenomena politik yang muncul tahun 2008 di mana beberapa orang mempercayai bahwa Barack Obama tidaklah seorang natural born citizen Amerika Serikat karena tidak memiliki bukti yang cukup mengenai tempat kelahirannya. Mereka berpendapat bahwa Obama lahir di Kenya, bukan di Hawaii yang merupakan negara asal keluarganya. Konsep ini seringkali digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Obama sebagai presiden pertama dari negara-negara asing dan telah menjadi bagian dari diskursus politik di kalangan beberapa kelompok, terutama dalam Partai Republikan. Studi menunjukkan bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi hampir mirip dan sering muncul ulang saat momentum politik penting. Ini menjadi ketertarikan kita dan ini penting. Kenapa isu ijazah mantan Presiden Jokowi muncul lagi, bahkan lebih deras lagi hari ini jikalau dikaitkan dengan Bapak mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. 2. Instrumentalisasi hukum, lawfare populism. Beberapa penelitian menyebut fenomena ini sebagai penggunaan mekanisme hukum atau tuduhan legal sebagai alat politik. Artinya, gugatan atau narasi hukum bukan untuk menang di pengadilan, tapi untuk memenangkan opini publik. Produksi isu berulang atau agenda setting. Isu ini tidak sekali muncul, melainkan diproduksi ulang, disirkulasi kembali, diangkat setiap siklus politik. Dalam teori komunikasi ini disebut agenda setting, ditambah dengan framing yang berulang. Analisis sosiologis, mengapa menjadi isu sosial? Pertama, masyarakat digital yang rentan disinformasi. Indonesia memiliki penetrasi media sosial yang sangat tinggi. Lalu dibarengi juga dengan literasi digital yang belum merata.
Tidak heran hal ini berakibat hoax atau kita sebut dengan hoax politik menjadi realitas sosial alternatif. Kedua, polarisasi identitas. Isu ini tidak berdiri sendiri, dia menempel pada polarisasi politik, yaitu pro versus anti pemerintah, dan identitas kelompok. Sehingga orang tidak menilai berdasarkan fakta, tapi berdasarkan posisi politiknya, identitasnya, pro atau tidak. Ketiga, efek psikologis, konfirmasi yang bias. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan awal dan menolak klarifikasi resmi. Hal ini menjelaskan mengapa isu tetap hidup meskipun sudah dibantah berkali-kali. Keempat, transformasi isu politik menjadi isu sosial. Awalnya, isu mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi sebagai isu elit politik yang memproduksi narasi, kemudian menjadi sesuai dengan settingan. Media sosial menyebarkan, masyarakat mendiskusikan, menjadi kebenaran sosial. Terjadi sosialisasi isu politik menjadi konflik horizontal yang ringan. Implikasi sosial politik. Terjadi erosi kepercayaan publik terhadap institusi. Kedua, normalisasi hoax sebagai alat politik. Yang ketiga, pengalihan isu dari kebijakan substantif. Keempat, penguatan polarisasi masyarakat. Kesimpulan, isu ijazah Jokowi adalah contoh jelas bagaimana kepentingan politik dapat dikemas sebagai masalah sosial melalui mekanisme disinformasi dan psikologi massa. Ia bukan sekadar soal benar atau salah, tetapi tentang siapa yang memproduksi narasi, bagaimana narasi disebarkan, dan mengapa masyarakat bersedia mempercayainya. Dalam menutup bagian ini, saya hanya mengucapkan sebuah teks Alkitab. Jangan mengucapkan saksi dusta, dari Keluaran 20 ayat 16. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria.